Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Hiren. Kali ini kita ingin mengomentari video ya, ini terjemahan dari Christian Prince yang aslinya bahasa Inggris. Memang ini bahasa Inggris guys, nanti dia ngomong bahasa Inggris sama ada teks bahasa Indonesia-nya. Ini di video ini dibuat oleh channel Indonesia lah ya, cuma dia mengambil potongan, ya bukan potongan lagi, tapi memang langsung dari sumber ya, bahasa Inggris, cuma dikasih teks bahasa Indonesia. Judulnya Hagia Sophia menelanjangi Islam. Ya, kita langsung nonton videonya, bisa akan kita komentari. And if Turkey can think, or Muslims think, by taking a building, you overcome Christianity, you are dreaming. It's just a building. Oke, ntar saya potong dia. Katanya tadi kan, ketika Muslim mengira mereka telah mengalahkan Kristen dengan merebut Hagia Sophia, mereka cuma apa dia katanya, cuma mimpi gitu ya. Jadi gini guys, Nabi Muhammad pernah bernubuat ya, kalau nanti kaum muslimin akan merebut kota Istanbul, dan juga dulu bukan Istanbul ya, dulu ya namanya saya lupa itu, dan juga Roma. Jadi Kristen Timur dan Barat. Nah, jadi Nabi tidak pernah bohong, dan terbukti kita umat muslimin itu merebut Istanbul dari tangan kekristenan Timur. Nah, jadi ini adalah bentuk kemenangan umat Islam, umat muslimin terhadap kerajaan Romawi Timur, Kristenan Romawi Timur gitu. Ini suatu bentuk kemenangan yang mana tentu membuat sakit hati atau membuat perasaan galau oleh orang-orang yang tentu dahulu memakai bangga dengan megahnya kota ini gitu, tempat di mana Hagia Sophia berada. Jadi Muhammad Al-Fatih merebut kota ini, itu adalah kebanggaan terbesar. Tinggal satu lagi yang belum berhasil, yaitu merebut Roma gitu. Dan itu Nabi tentu tidak pernah bohong. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu terbukti gitu. Ini adalah bentuk dari kemenangan kaum muslimin melawan kaum Kristen yang ada di kota itu. Nah, apalagi waktu itu kan sebelum tepat ketika kota ini direbut, ada tersiar kabar mengenai pembantaian umat muslimin di Spanyol oleh Ratu Isabella yang itu yang sangat luar biasa kejamnya gitu. Jadi di Spanyol umat Islam itu kalah gitu kan, karena memang di situ kita ketahui ya, dahulu umat Islam menguasai Spanyol, tapi karena mereka lengah, mereka tidak waspada, akhirnya mereka kembali dikuasai oleh Kristen lagi gitu, melalui Ratu Isabella. Jadi kabar kemenangan Istanbul ini tentu merupakan berita gembira yang dan dapat mengalahkan atau meredam kekalahan umat Islam di Spanyol yang kembali direbut oleh orang-orang Kristen di bawah pimpinan Ratu Isabella, guys. Hello everyone, and peace of Christ to all of you. This is just a short video. We heard the news about the filthy Erdogan, the savage, filthy member. Ini semuanya tuduhan guys, fitnah. Katanya menjijikkan, Erdogan itu menjijikkan, anggota yang biadab gitu kan, menjijikkan dari organisasi kejahatan Ikhwanul Muslimin gitu. Kita tahu Ikhwanul Muslimin adalah pemenang dari pemilu Mesir. Ya, mereka menang secara sah dalam pemilu di sana, menang secara demokratis, tapi digulingkan oleh junta militer Mesir, pimpinan LCC ya, PM LCC. Nah, yang menjijikan itu adalah tingkah laku militer Mesir itu guys, yang mengkudeta pemerintah sah yang hasil menang pemilunya Ikhwanul Muslimin. Jadi sekali lagi jadi balik ya, yang menjijikan adalah tingkah laku dari militer itu yang menggulingkan pemerintah yang sah, yang melakukan kudeta gitu. Kalau Ikhwanul Muslimin menang pemilu dengan sah gitu, dengan meyakinkan.
ya mereka memimpin pemerintahan tapi digulingkan dengan cara biadab. Yang biadab itu sebenarnya adalah junta militer Mesir, bukan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah pemenang pemilu yang sah di Mesir. Dan dia dibenci lagi lah Christian Prince, orang yang ngomong sekarang ini, ya, yang memfitnah Ikhwanul Muslimin sebagai yang menjijikkan. Paling kita tahu Ikhwanul Muslimin sendiri itu apa pendukungnya dipenjarakan, sudahlah dikudeta, dipenjarakan lagi, dihukum lagi gitu guys, bahkan apa manusia dibunuh gitu kan. Jadi sekali lagi yang menjijikkan itu adalah orang-orang seperti Christian Prince dan junta militer Mesir itu guys. Jadi sekali lagi ya. Lalu yang kedua, kita perlu ingat Hagia Sophia itu dahulunya adalah gereja di masa kerajaan Bizantium ya, Kekristenan Timur. Lalu ditaklukkan. Sebenarnya ini bukan menaklukkan sih. Kami muslimin itu menyebutnya adalah pembebasan. Karena kita tahu Islam itu bukan agama yang ada sejak Nabi Muhammad, tapi sudah ada sejak Nabi Adam. Makanya kita tidak akan heran ketika kita melihat nama-nama nabi dari Adam, Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad, semua itu di dalam Quran itu beragama Islam. Karena Islam itu bukan, Nabi Muhammad itu bukan bawa agama baru. Dia meneruskan agama Islam yang telah didakwakan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Yang dahulu tuh awalnya memang hanya berupa tauhid dan aturannya belum sekompleks sekarang gitu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad itu menyempurnakan dan menggenapinya dengan Al-Qur'an, yang menggenapi kitab-kitab dari nabi-nabi sebelumnya gitu guys. Jadi sekali lagi itu bukan penaklukan tapi pembebasan Bizantium Timur dari kekristenan gitu. Nah, jadi lalu Muhammad Al-Fatih itu mengubah gereja Hagia Sophia yang megah itu, dulu termasuk bangunan termegah ya di dunia, bahkan mungkin sampai sekarang, itu diubah menjadi masjid. Jadi awalnya itu sudah masjid, ya, di bawah kepemimpinan dari Kesultanan ya Turki Utsmani, itu sudah masjid. Lalu di bawah pemerintahan sekuler dari Mustafa Kemal Atatürk ya, ketika dia mengkudeta atau dengan cara licik gitu, dia membakar mata-mata dari Inggris ya, dia meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani dengan cara licik gitu kan. Akhirnya mengubah Turki yang sangat Islami ya, sangat soleh, sangat ya Islam yang kekhalifahan itu menjadi sekuler gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi, dia mengubah masjid yang sudah susah payah diperjuangkan oleh Muhammad Al-Fatih dengan darah gitu kan, dengan perjuangan yang heroik gitu, mengubahnya menjadi museum. Nah, itu kejahatan terbesar dari Mustafa Kemal Atatürk ya. Bahkan kita kalau Anda pergi ke sana itu ya, ada di situ masih ada wasiat dari Muhammad Al-Fatih ya, pembebas dari Istanbul itu, ini wasiat dari saya, ini adalah masjid, dan barang siapa yang berani mengubahnya, dia akan mendapatkan azab atau apalah gitu. Jadi Erdogan tuh hanya mengembalikan fungsi masjid yang diubah oleh pemimpin sekuler Turki ya, pengkhianat bangsa kekhalifahan Turki Utsmani, yang mengubah Turki sekuler menjadi museum, dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid gitu. Nah, jadi karena pengadilan Turki memutuskan kalau memang Mustafa Kemal Atatürk telah secara ilegal mengubah fungsi masjid Hagia Sophia menjadi museum gitu, dengan cara ilegal tentunya. Jadi sekali lagi ya, jangan tertipu dengan Christian Prince yang nggak ngerti dengan sejarah Turki gitu. Of a crime organization called Muslim Brotherhood, he announced for sure by using his fake judges to transform one of our great churches into a mosque. Now all of us, we knew that the Turkish Ottoman, they don't belong to that land. All this land is our land. And it's just a matter of time and we will take it back. It took us more than 2,000 years, or maybe less, to take Jerusalem back. Sekali lagi ya, seluruh dunia nih tanah milik kaum muslimin ya. Karena Islam itu agama yang sudah ada sejak dari Adam. Jadi di mana-mana itu bukan penaklukan tapi pembebasan, kembalinya ke tanah kaum muslimin ya.
Ya, semua nabi-nabi itu merupakan mereka beragama Islam gitu kan. Nah, dan Kristen sendiri itu baru ada 300 tahun setelah Yesus pergi. Di mana di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Jadi sekali lagi Kristen belum ada. Ketika zaman Yesus Kristen belum ada. Yesus ada 300 tahun setelah Yesus pergi. Jadi sekali lagi ya, Yesus pun Kristen pun tidak ada hubungan dengan Yesus sebenarnya. Karena mereka menyebut diri mereka sendiri Kristen, di mana Yesus ini tidak pernah menyebutkan tentang Kristen sama sekali gitu. Ya kan? Ini hanya sebutan yang mereka buat sendiri, guys. Beda dengan Islam atau Muslim. Islam dan Muslim ada di Quran, dan itu memang Nabi Muhammad yang menyampaikan langsung. Kalau ini agama yang yang disampaikan adalah Islam dan kalian adalah kaum muslimin, jelas berita itu kita dapatkan di Quran. Tapi mengenai Kristen itu tidak ada Yesus ucapkan sepatah kata pun tentang kata Kristen itu sendiri. Tapi Kristen pertama kali murid-murid itu sebut sebagai Kristen di Antioquia. Jadi ini buatan manusia kata Kristen ini. Beda dengan Islam dan Muslim tadi, guys. Jadi sekali lagi ya, di dunia ini sebenarnya tanah milik kaum muslimin gitu. Ya. Melalui karena para nabi itu hanya mendakwakan tentang Islam, mendakwakan tauhid. Musa pernah mengatakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Dan diulangi oleh Yesus lagi. Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan, alias Esa. Jadi semua nabi itu mendakwahi tentang tauhid, keesaan atau Tuhan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, guys. Will not take longer. And today, because it is. Dan ingat, kerajaan Bizantium Timur yang dahulu sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih yang menjadi Istanbul, itu kan merupakan bagian dari kekaisaran Romawi. Jadi kita ingat, Romawi sendiri itu merupakan bangsa penjajah. Mereka menjajah tanah Israel, ya. Jadi bangsa Yesus sendiri dijajah oleh Romawi. Jadi Israel pada waktu itu dalam wilayah kekuasaan jajahan Romawi oleh kaisar-kaisarnya, gitu kan. Jadi sekali lagi, guys ya, dan mereka merebut Israel, menguasai Israel dengan menjajahnya gitu. Lalu mereka mendirikan kekristenan gitu. Makanya kita tahu sekarang kenapa pusat Kristen itu bukan di Israel, tapi ada di Roma. Ini aneh kan? Kalau Yesus memang mendakwakan Kristen, kenapa pusat Kristen bukan di Israel? Kenapa ada di Roma? Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman kita dari agama Kristen. Kenapa pusat Kristen ada bukannya di Israel tapi di Roma? Bahkan Israel tidak mengakui Kristen, mereka beragama Yahudi gitu. Jadi Yesus ditolak di Israel gitu, ya kan? Dan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Ini beda dengan Nabi Muhammad, ya. Di mana Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah dan pusat Islam pusat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, yang juga dibawa Nabi sebelumnya, ya. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad itu ada di Mekah. Nah, ini relevan dan logis itu. Tapi kenapa pusat Kristen bukan di Israel tapi malah di Roma? Ya, negara yang dulu menjajah Israel, yang tentu menjajah tanah kelahiran Yesus sendiri, guys. Nah, jadi sekali lagi kita sampaikan ya, mengakui kalau Turki adalah tanah milik Kristen, ini salah besar. Bahkan Spanyol pun ya itu milik kaum muslimin, di mana direbut dahulu kaum muslimin adalah sejarah ya, kaum muslimin menguasai Spanyol, dan setelah itu mereka ketika mereka lengah, mereka tidak waspada, mereka direbut tanah mereka oleh Ratu Isabella, ya, orang Kristen Spanyol. Dan itu terkenal dengan pembantaian kejam, sadis gitu kan, sampai genangan darah sebetis seluruh pada, guys. Jadi itu sejarah yang perlu kita cermati gitu. Di mana-mana ya, apalagi misi Belanda Portugis ya, dahulu ketika mereka menjajah negara-negara lain Asia, bahkan sampai ke Amerika kan.
Negara kita bahkan kena juga, guys. Nah, mereka membawa misi apa ke semua negara jajahannya itu? Mereka membawa misi gospel glory. Gospel adalah Injil. Jadi mereka menyebarkan Kristen ya Injil itu dengan penjajahan gitu. Jadi sekali lagi ya, mereka tuh tidak memiliki Kristen ini sebenarnya tidak memiliki tanah seperti yang diklaim tadi Kristen di Turki itu. Karena mereka melakukan itu dengan ilegal, ya. Mereka melakukan penjajahan di mana-mana gitu. Bahkan Anda tahu mengenai tentara salib itu yang banyak dikritik gitu kan. Itulah mereka gitu. Jadi mereka melakukan itu ya dengan misi Gospel Glory melalui cara-cara yang ilegal yaitu penjajahan. Hagia Sophia Day, I announce that I give 3 of my books for free. One is in Malay language, the second is in Russian, and the third is in Albanian language. And this is in memory of our beloved church, Hagia Sophia. We will have it back, it's just a matter of time, and those who took it, they will be so sorry. History cannot be forgiven. Criminals, they shall pay. Erdogan is going to go to the garbage of his own country. And actually, I saw a lot of comment, even from Turkish people, who they are very upset and they are afraid of the consequence of this decision. But for me, I see some Gini positive. guys ya, karena memang kerjaan Christian Prince dan orang sepertinya itu memang mengancam gitu, ya kan? Dan itu tidak pernah terbukti. Muhammad Fatih sudah lama loh menguasai Istanbul, merebut kembali Bizantium Timur, ya, jadi kota kaum muslimin kembali gitu, ya, yang dahulu memang kaum muslimin memiliki seluruh tempat di bumi ini karena memang nabi-nabi itu semuanya adalah mengajarkan Islam gitu. Jadi memang kerjanya suka mengancam gitu dan sampai sekarang tidak pernah terbukti gitu. Mungkin mereka berhasil melalui Mustafa Kemal Atatürk itu pun merubah Turki menjadi sekuler. Ya, untung Turki sadar cepat mereka ada Erdogan yang berjasa mengembalikan Turki kembali ke aslinya yaitu ke kitanya itu kekhalifahan. Meskipun sekarang belum jadi kekhalifahan tapi Turki sudah menuju ke arah sana. Dan kita bersyukur untuk itu. Kita tahu bagaimana Islam di bawah dari kekhalifahan Turki Utsmani itu sangat besar ya, menguasai banyak wilayah gitu kan. Nah, jadi kejadian itu yang pengen kita ulang lagi gitu. Dan tentu musuh-musuh Islam seperti Kristen ini takut itu terjadi lagi. Kejadian Islam kembali, kekhalifahan Turki Utsmani kembali karena itu akan bisa menghentikan semua pembantaian terhadap kaum muslimin di mana-mana, baik di Palestina sekarang, di Rohingya, Uighur, di India, dimanapun itu, yang dimana kaum muslimin itu terjepit, terintimidasi, terbantai, itu akan bisa diselesaikan oleh kekhalifahan. Dan itu ditakuti oleh musuh-musuh Islam seperti Kristen sendiri. Dia takut ya kekayaan Islam itu kembali ya, dan bahkan dia mengancam dengan menakut-nakuti warga Turki gitu. Ya kan? Nah, dengan tadi kan dikatakan kita akan mengambil kembali bla 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 gitu. Tidak termaafkan tadi ya kan. Itu hanya ancaman, tidak pernah terbukti. Ya. Mungkin sedikit terbukti melalui Mustafa Kemal Atatürk. Tapi untungnya kita punya Erdogan. Ya, yang sangat luar biasa seperti seperti jangan mengembalikan fungsi Hagia Sophia yang telah dibebaskan dengan susah payah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi masjid ya, kembali menjadi masjid di tangan Erdogan. Things in this decision. Europeans, they were so stupid for long. And now they can see that Turkey cannot join the European Union, ever. So if the price is a building, in order to save Europe, that's good. However, the building will come back. Mengenai Turki bergabung dengan Uni Eropa ya, itu tidak penting. Turki harusnya bergabung dengan negara-negara kaum muslimin seperti Arab Saudi, apalagi Qatar, Indonesia, Malaysia, itu lebih penting ya, persatuan negara-negara muslim itu. Kita lihat Inggris saja keluar dari Uni Eropa kan, Inggris keluar itu dari Uni Eropa gitu guys ya, karena karena
kita membutuhkan kesamaan ideologi gitu. Saya lebih berpikir lebih baik Turki masuk ke bergabung dengan negara-negara kaum muslimin daripada bergabung ke Uni Eropa gitu guys. Jadi lalu ya ini kata dia lagi kita akan mengambil kembali gitu. Saya lagi hanya ancaman yang kita sambal. Tapi kita terus waspada loh. Atau mereka akan melakukan lagi hal-hal seperti yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk, menyisipkan mata-mata gitu kan dari Inggris untuk untuk menguasai Turki, membuat Turki dari sekuler. Kita harus waspada guys. Di mana-mana di wilayah-wilayah kaum muslimin kita harus waspada. Jangan ada Mustafa Kemal Atatürk yang lain yang dengan licik menguasai dan mengubah suatu negara muslim menjadi sekuler, dan sama itu terjadi nih. Indonesia termasuk salah satu perlu kita harus waspadai. Banyak orang-orang sekuler di sini yang berusaha mengubah Indonesia menjadi negara sekuler dengan slogan-slogannya kita tahu ya, semua agama sama. Padahal kita tahu semua agama nggak sama. Tuhan aja beda-beda. Ada yang Allah, ada yang ada yang tauhid, ada yang tritunggal gitu. Ini semua agama nggak sama. Ya, semua agama itu hanya Islam agama yang benar, yang lain itu salah. Ya, tapi semua agama memang mengajarkan kebaikan, tapi tetap nggak sama. Karena hanya ada satu agama benar, yaitu agama Islam. Itu prinsip kaum muslimin, dan tentu yang lain juga beda prinsipnya. Yang Kristen akan mengatakan agama benar hanya Kristen, yang lain salah gitu. Jadi sekali lagi semua agama nggak sama. Jadi semua agama sama adalah jargon kaum sekuler untuk agar Indonesia menjadi negara sekuler seperti Turki sekuler dahulu guys. Maka itu perlu kita waspadai. Take it back. Please inform your friends about my books. I have the links to download. Those are for free, not for sale. And actually more books is going to be posted soon. Gratis pun kalau isinya hoax, kalau isinya itu isinya itu tidak benar, untuk apa? Ya. Gratis pun kami tidak mau. Ya. Bagus kalau kami dapat, bagus kami bakar di tempat sampah, karena isinya itu tidak berguna. Isinya menyesatkan gitu guys. Already now we have many books translated in many languages, and we are covering hundreds of millions. So please tell your friends, download the video, download the books, and please download them in all languages if you are going to post this video on your own page, not only the language you are interested in. This is a priceless book given to you as a gift for free. So they can take a church, and by the way, this is not the first time they do this, All the huge mosques in the Middle East, they used to be churches. After they conquered by the savage ISIS. Bro, Islam nggak ada hubungan dengan ISIS ya. Nggak ada hubungan sama sekali. Di sini jelas dia gagal paham. Dia nggak ngerti. Ya, dia menyamakan Islam dengan ISIS. ISIS bukan Islam ya, sekali lagi. Jadi Anda udah kajian udah salah ini. Makanya nggak heran buat video yang sesat gitu, yang salah gitu. Ya kan? Dan sekali lagi, di zaman Yesus tidak pernah menyebut kata gereja atau masuk ke gereja. Dia masuk ke sinagog. Ya kan? Jadi sekali lagi kata gereja ini adalah bentukan dari Romawi ya, yang menjajah Israel pada saat itu. Yesus sendiri tidak pernah menyebut tentang gereja atau masuk ke gereja, apalagi menyebut tentang Kristen atau mengajarkan tentang Kristen itu sama sekali guys. During the time of Muhammad and after, all those beautiful churches, those Muslims, they do not know how to build. They have no idea even how to build a room. If you see anywhere. Jadi mereka nggak punya akal. Anda tahu Burj Khalifa? Anda tahu Mecca Tower? Kalian kira kami nggak mampu bikin bangunan? Coba. Ini sekali lagi ya. Ini jelas si Kristen nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Dia nggak ngerti. Ada bayangkan ya, Burj Khalifa itu dibangun dan Clock Tower itu dibangun di tengah padang pasir loh, ya kan? Yang tandus gitu. Ya, bahkan kami punya sumur Zam-Zam yang terus mengalirkan air berkat dari Allah, rahmat Allah SWT ya. Sumur itu tidak pernah kering gitu. Padahal kita tahu jutaan jemaah haji selalu mengambil airnya tiap tahun, tiap saat ya, di musim haji maupun di luar musim haji gitu. Tapi tidak pernah kering. Padahal itu padang pasir loh. Jadi jangan anggap remeh umat Islam gitu. Seakan-akan kami ini adalah umat yang bodoh. Anda salah besar. In the Middle East, a huge mosque. You should know right away. This is used to be a church. And Hagia Sophia is just an example of many crimes they committed against us.
through the history. Untuk menyebut kejahatan nggak bisa, karena itu dari hasil peperangan, ya. Peperangan yang dilakukan deal gitu. Beda dengan di Spanyol, pembantaian kaum muslimin di Spanyol itu beda. Itu penindasan, pembantaian. Ya, Ratu Isabella membantai rakyat yang merupakan kaum muslimin. Itu jelas kejahatan. Bukan penaklukan atau pembebasan Bizantium Timur menjadi Istanbul, bukan. Dan ingat, Muhammad Fatih menguasai Istanbul itu ya, Bizantium Timur tuh ketika merubah Hagia Sophia menjadi masjid, itu dia tidak pernah menzolimi penduduk sana. Dikasih opsi, kalau Anda memang mau keluar dari kota ini silakan keluar, Anda tidak akan dikejar, tidak akan diganggu. Apabila Anda akan tinggal di kota ini silakan, tidak akan diambil hartanya, ya kan? Anda bebas memiliki properti, Anda cukup membayar jizyah saja sebagai bentuk perlindungan dari kami untuk Anda. Sama kayak sekarang pajak. Bahkan jumlah jizyah tuh nggak sebesar pajak sekarang, guys. Ini sekarang pajak nih luar biasa jumlahnya gitu kan. Kalau jizyah dulu kecil gitu. Dan ketika umat Kristen yang di gereja Sophia dulu itu, ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke gereja, mereka ketakutan melihat Al-Fatih karena mereka ingat kejadian belum lama berlangsung kejadian pembantaian kaum muslimin di Spanyol oleh Ratu Isabella. Mereka ketakutan, mereka mengira Muhammad Al-Fatih dan pasukannya akan melakukan balas dendam terhadap mereka yang ada di gereja, tapi tidak. Ketakutan mereka tidak terbukti, fobia mereka tidak terbukti gitu, ya. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Dia bicara dengan lembut, ya, dengan tegas, dengan tanpa sehingga membuat ketakutan mereka sirna, sehingga mereka menerima kepemimpinan dari Muhammad Al-Fatih dan mereka tetap tinggal di kota itu dan mereka tidak sedikit pun harta bendanya diganggu. Bahkan mereka posisinya tuh sama dengan kaum muslimin lainnya. Bahkan mereka lebih ringan karena kaum muslimin itu diharuskan bayar zakat yang jumlahnya lebih besar daripada jizyah yang mereka bayarkan, guys. Dan bergantinya mereka mendapat perlindungan dan mereka bisa bebas beraktivitas di kota Istanbul itu, guys. But God is good, and those who do those crimes, they will pay, and Turkey is going to pay. But I'm very disappointed from someone like Trump. This potato, he is so strong just to say anything to support Israel. When it's come to a church, we did not hear anything from him, not even a tweet. What a shameful person. Apa yang Trump sudah benar, dia tahu itu adalah wilayah Turki, ya, wilayah kekuasaan Turki. Jadi mereka tidak berhak ikut campur. Lord Trump mengerti itu, sampai saya ngerti tentang itu. Ya, ingat, Turki, ya, kota Istanbul itu sudah ditaklukkan atau dibebaskan oleh Muhammad Fatih tahun 1453, ya, menjadi kekhalifahan Turki Utsmani dan terus sampai sekarang. Jadi Amerika itu sudah rasional, tidak berhak untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Ini Kristen Peace siapa coba, ya kan? Jadi Kristen Peace ini sangat memalukan, hendak mencampuri urusan negara lain. Sama kayak waktu penjajahan Belanda Portugis, mereka mencampuri urusan negara lain dengan menjajahnya dan menyebarkan misi gospel glory, di mana gospel itu adalah Injil. Ini sangat memalukan. Orang-orang ini sangat memalukan, ya, memaksakan kehendaknya kepada kedaulatan negara lain. Turki itu berdaulat, negara yang merdeka. Mereka punya urusan dalam negeri sendiri dan itu urusan Turki, bukan urusan Donald Trump ataupun urusan Christian Peace. Jadi Donald Trump sudah bagus itu, ya, udah tepat langkahnya. Christian Peace saya nggak ngerti apa-apa, bahkan menyebut Donald Trump sebagai si kentang. Ini kan kurang ajar banget, guys. Donald Trump disebut sebagai kentang gitu. Jadi dia yang sangat memalukan gitu, ya. Sok-sokan mau mencampuri urusan internal dari Turki sendiri gitu. I'm disappointed of all those who call themselves Christian leaders. I was expecting them to do sanctions, even to do even more, way more. Karena mereka tahu Hagia Sophia sudah menjadi masjid sejak tahun 1453, ya. 1453 sudah jadi masjid. Nah, kalau mereka mau melakukan sanksi, mereka sudah melakukan dari dulu gitu, guys. Tapi tidak ada mereka lakukan. Mereka tahu memang Al-Fatih sudah menaklukkan Bizantium Timur, ya sudah, baik kita sudah kalah. Dan mereka dengan besar hati, ya, mengakui kalahan. Selesai sudah. Tapi bagi Kristen Peace ini nggak ngerti tentang hal itu, guys. Ingat ya, Hagia Sophia jadi masjid bukan baru-baru ini, tapi sudah sejak 1453.
ketika pemimpin sekuler Turki Muhammad Mustafa Kemal Atatürk menjadikan Turki negara sekuler, dia bukan mengubah Hagia Sophia dari masjid menjadi gereja lagi, enggak. Dia mengubah menjadi museum gitu. Dan itu ketika Erdogan memimpin kembali, ya, memimpin ingin memberikan kejayaan umat muslim, dia menggunakan fungsi Hagia Sophia yang sejak 1453 jadi museum, jadi masjid, menjadi masjid lagi gitu guys. Ini sekali lagi ya, kisah yang ada sejarah bahwa Hagia Sophia sudah jadi masjid sejak tahun 1453, bahkan jauh sebelum kakek buyutnya Kisah lahir itu Hagia Sophia sudah jadi masjid. But we will see. Time will tell what will happen. I don't like to speak, against priests, but most of those traditional priests, they are just doing a job, taking a salary. Bahkan dia tega menghina pendetanya sendiri, guys. Pendeta-pendeta yang ngerti tentang urusan ini, yang ngerti itu adalah urusan internal Turki, mereka tidak berhak ikut campur. Mereka paham banget. Ini dihina-hina, dijelekkan oleh Christian Prince. Coba pikir. Ini kan Christian Prince seperti duri dan daging, musuh dan selimut. Coba Anda kaum Kristiani, tega nggak Anda melihat pendeta Anda dihina oleh Christian Prince itu? Dikatakan jelek, cuman terima gaji, makan makanan lezat gitu. Emang terima gaji dan makan makanan lezat itu salah? Coba. Yang nggak boleh kan terima gaji buta dan makan makanan haram gitu. Hak tiap orang untuk menikmati hidup, makan makanan lezat, menerima gaji dari hasil pekerjaannya gitu. Kenapa dihina coba? Kan? Lalu disamakan lagi seperti pengikut Muhammad. Apa salahnya coba? Orang makan enak itu orang kami dalam Islam gitu ya. Kristen saya kasih tahu ya. Allah tuh ingin kita merasakan nikmat. Dia ingin melihat jejak bekas nikmat di hambanya. Jadi kita hidup di dunia ini disuruh Allah untuk merasakan kenikmatan, tapi yang halal gitu. Karena Allah cinta pada kita. Dia ingin kita merasakan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Ingat, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Tentu yang di dunia yang halal tentunya. Ya kan? Jadi aneh bagi kita kalau Anda melarang orang untuk memakan makanan lezat. Anda menyalahkan orang yang makan makanan lezat dan menerima gaji dari hasil kerjanya gitu. Ada yang salah di diri Anda gitu, ya kan? Eating nice food, like Muhammad, they are not there really. Each one he think he's a king in his church, like all what he care for is the building he is in. They are not active people. Nih, tuduhan lagi nih, fitnah lagi. Jadi sampai sendiri ya, dengan teganya menghina sesamanya, menghina para pendeta gitu. Menuduh mereka makan enak segala macamnya gitu. Bukan orang-orang aktif, peduli sama lingkungan sendiri. Padahal ini mengenai kedaulatan Turki. Turki adalah negara merdeka yang berdaulat. Hagia Sophia itu adalah properti mereka yang mereka bebaskan ketika tahun 1453 melalui Muhammad Al-Fatih gitu. Ya kan? Kecuali misalnya di Yerusalem itu ada kesepakatan ya. 3 agama, Yahudi, Kristen, Islam. Oke. Nah itu sepihak oleh Israel tuh melakukan sewenang-wenang gitu. Pada dahulu itu yang merebut itu Yerusalem itu adalah Khalifah saya lupa, Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Itu dia merebut itu. Tapi sekarang malah Israel yang menguasai. Itu kurang ajar guys. Ya. Tapi ini Turki ya. Mereka merebut itu membebaskan Hagia Istanbul dari kerajaan Bizantium Timur itu sejak 1453 gitu guys. Ini merupakan urusan internal Turki yang tidak ada satupun negara yang berhak mencampurinya, ya kan? Karena ini kita tahu azas internasional bernegara, kita nggak boleh mencampuri hak kedaulatan negara lain di dalam wilayah dia, guys. We need a revolutionary in our churches, and actually this is what we are doing. You notice here how many times I fight against Christians fighting each other, Catholic, Protestant, Orthodox. How many times? Karena memang iya, Katolik dan Protestan itu berbeda ya, berbeda. Katolik dan Protestan. Protestan itu hadir dari bentuk protes pada Katolik.
Jadi berdebat antara mereka tuh hal wajar gitu, karena ada perbedaan gitu. Jadi aneh kalau ada perbedaan nggak berdebat. Itu hal biasa. Yang penting kan tidak saling memusuhi. Ini sampainya aneh. Seakan-akan seperti perbedaan itu ditutup mata, tutup mata kan perbedaan sehingga orang tidak boleh berdebat. Ini kan negara, ini kan kita hidup di dalam demokrasi gitu. Semua orang boleh berdebat asal dengan cara-cara yang layak, dengan tidak boleh sampai menghina yang dilakukan Kristen tadi, mengatakan para pendeta itu sebagai apalah gitu kan. That is a revolutionary. They divide us so they can conquer us. Actually, Hagia Sophia. Difitnah lagi Islam melakukan perpecahan. Yang membuat pecah Kristen dari Katolik Protestan itu bukan umat Islam, tapi internal kalian sendiri gitu loh. Saya pernah berdebat ya dengan seorang Protestan. Ya, ini saya terpaksa menyampaikannya. Waktu itu kami bicara mengenai antikristus. Ya, jadi saya sampaikan kalau antikristus itu bukan Islam bro, itu ada internal kalian sendiri gitu. Jadi itu kisahnya cukup panjang perdebatan kami, tapi intinya ya dia inbox ke saya. Ya, mohon maaf saya sampaikan di sini ya, saya buka ini karena ini penting sekali guys, pengakuan diri sendiri. Sebenarnya bro, kami akui memang antikristus itu bukan Islam, tapi ada di kami sendiri gitu. Anda tahu dia sebut siapa antikristus itu adalah para pendeta dari Kristen Katolik. Itu pengakuan dia loh. Karena dia sadar ya ketika saya sampaikan ayatnya, kita bedah ayatnya memang itu bukan untuk umat Islam. Antikristus itu kan adalah penyesat yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kan orang Kristen kan mengakui Yesus datang sebagai Tuhan kan, bukan datang sebagai manusia. Nah, jadi jelas si penyesat antikristus itu bukan Islam gitu, tapi dari Kristen sendiri gitu loh. Nah tuh mereka menyamar sebagai domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, kalau dikatakan menyamar sebagai domba, berarti kan menyamar sebagai Kristen gitu. Jelas bukan nggak ada hubungan sama Islam, karena Islam nggak pernah menyamar sebagai domba. Muhammad tidak pernah menyamar sebagai domba gitu loh. Muhammad tuh ya kalau anda sebut unta atau kami silakan, berarti bukan itu menghina ya. Kalau analogikan misalnya ada pikiran jahat nih, walaupun itu nggak boleh sebenarnya ya. Tapi kan ada pikirannya pasti begitu. Islam itu adalah unta atau kambing gitu. Ya nggak ada hubungan sama domba sama sekali guys. Ada hubungan sama domba. Jadi sekali lagi si penyesat Kristus itu, saya pengakuan dari debat Kristen yang saya pernah debat dengan dia dengan jujur ya, di inbox dia katakan setelah hasil perdebatan yang cukup panjang, dia mengakui memang bukan Islam di pengakuan dia ya, dan dia minta tidak disampaikan ke luar, tapi saya terpaksa melanggarnya bro, maaf ya, karena ini demi kepentingan kebenaran ya. Dan juga itu perdebatan udah lama. Dia mengakui kalau itu adalah dari para pendeta Katolik sendiri. Di inbox saya waktu itu rahasia gitu. Bukan kalau kita debat itu kan di wall Facebook itu, tapi dia inbox saya langsung untuk menyampaikan itu. Menurut saya antikristus itu adalah orang-orang pendeta Katolik gitu. Jadi sekali lagi ini nggak ada hubungan sama Islam gitu, nggak ada pernah umat Islam itu mencoba Kristen, nggak, mereka terpecah sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi ya, jangan bawa Islam mengenai perpecahan kalian. Ada ortodok, ada lagi banyak denominasi, ada sekitar berapa denominasi banyak ya. Ada ortodok, ada Katolik, Protestan dan lain-lainnya. Bahkan lagi ada apa tuh? Ya banyak lagi lah apa namanya denominasi, dan itu nggak ada hubungan sama Islam sama sekali gitu. Ya. Lalu katanya Hagia Sophia direbut karena ada perpecahan. Memang ada perpecahan, dan waktu itu kan Bizantium Timur nggak dibantu sama Barat gitu. Dan itu perpecahan kalian, nggak ada hubungan sama kami. Kami nggak pernah mencah belah kalian gitu. Kalian terpecah karena memang kalian itu ya, memang kalian itu memang berbeda, ada perbedaan, ada situ membuat kalian terpecah gitu. Ya. Jadi sekali lagi nggak ada hubungan sama Islam, jangan fitnah-fitnah bawa Islam dalam hal perpecahan kalian. Is conquered because of the division. When the West ignored the East, and the East Empire was an Orthodox. Yang salah kan Kristen Romawi Barat. Kenapa mengacukan Romawi Timur gitu? Saya ingat Romawi adalah penjajah Israel, penjajah bangsanya tanah kelahiran Yesus. Jadi sekali lagi ya, ini adalah bangsa penjajah sebenarnya loh guys. Di Kristen nih, makanya Kristen tuh kerjanya menjajah. Dalam artian bukan agamanya ya, orang-orangnya gitu, seperti Romawi, Kristen Romawi, lalu Belanda, Portugis yang meneruskan penjajahan kemana-mana gitu. Jadi memang asalnya memang dari penjajahan gitu guys. Kristen itu sebenarnya dengan penjajahan, dengan slogan Gospel Glory gitu loh. Masuk kemarin menjajah
tempat kelahiran Yesus kan. Jadi sekali lagi ini antara kalian ya pengacuhan dari ketidakkompakan antara Romawi Barat dan Timur gitu. Just because they are Orthodox, they let them die. That's what happened. This is the truth. If they send help, this will never happen. So through centuries, we are trying to teach those ignorant who call themselves Christians, enough is enough. Dia mengatakan orang Kristen itu bodoh, gitu. Luar biasa guys. Dia nih seperti duri dalam daging, musuh dalam selimut. Teganya dia menghina pendeta-pendetanya dan menghina orang Kristen dengan sebutan bodoh dan kata-kata tidak layak lainnya gitu. All of you believe in Jesus as your Lord and as your Savior. The enemy of Christ, they are taking our churches. They are busy, like just say Orthodox Catholic, right away, they are fire. Say Turkey, they are asleep, nobody. We did not hear anything. Bukan, mereka kan ngerti itu wilayah kedaulatan Turki gitu loh. Dan itu sudah menjadi masjid sejak tahun 1493. Saya ulang terus nih ya, biar Anda paham ya. Ini bukan masalah apa. Kalau mereka ngomong, berarti mereka sudah ngomong tentang kedaulatan Turki. Nah itu sudah menjadi masjid sejak tahun 1453. Kalau mereka mau ribut dari dulu seharusnya kan. Kenapa baru sekarang gitu guys? You know what I mean? So that's why we Christians, we need to fight the corruption of those priests. They are the enemy of Christ. Many of them, not all of them. But banyak dari mereka menuduh pendeta sendiri sebagai musuh Kristus ya, musuh Yesus, luar biasa sekali. Many of them, they are the enemy of Christ. They brought to our life nothing but division, so the enemy of Christ can conquer. Right? For me, I never ask anyone what church you go to. I ask him what he believes. I don't care what church. Who is your Savior? What is his name? Do you believe in the Father, the Son, the Holy Spirit? I believe. Okay. Do you believe that Jesus is coming back? Yes. Believe in his crucifixion? Yes. No, he's a Christian. I don't care about the church name. But there is people who they are silly. Tapi dia memojokkan orang-orang Kristen Ortodok tadi, ya kan? Dan memojokkan orang-orang Kristen Katolik juga gitu. Ini dia peduli gitu kan? Karena dia menyalahkan dari gereja-gereja ini gitu. And they want to do business. And business for them is what they are about. This is why if you are a smart Di sini guys ya, dia mengkritik dan dia menuduh karena dia ngomongnya harus punya bukti kan, dia sampai sekarang nggak nyampaikan bukti-bukti itu, berarti ini kan jatuhnya fitnah gitu. Nah Anda sebagai umat Kristen apa rela pendeta Anda, denominasi Anda, umat Anda difitnah dan dikata-katain dihina oleh Kristen Prince? Itu yang pengen itu yang sangat saya penasaran, ingin saya ketahui gitu. Maka kalau kalian merasa sebagai umat Kristen, tolong komen di bawah apa pendapat Anda mengenai Kristen Prince ini gitu. Anyone, if you are an Orthodox, anyone you attack the Catholic in front of you, tell him to shut up. Vice versa, or a Protestant. Be smart. Don't be stupid. Tapi kalau misalnya Ortodok melontarkan kritik kepada Katolik kan juga wajar, karena kan kitanya kan dulu Katolik mengabaikan Ortodok, sehingga memanfaati membebaskan Bizantium Timur itu kan tidak dibantu oleh Katolik gitu. Jadi ada benarnya kalau Ortodok mengkritik Katolik guys. Dan itu urusan antara Ortodok dan Katolik gitu. Jadi intinya adalah kalau misalnya didiamkan, itu kan semakin menjadi api yang makin membesar gitu. Kalau ada konflik, kalau ada suatu hal yang tidak sesuai kan harus dibicarakan. Nah itu kritik itu hal wajar gitu. Apalagi dalam demokrasi sekarang. Jadi itu hal biasa. Jangan disikapi sebagai suatu, ya ini kan kata Kristen itu kan permusuhan gitu. Enggak, pendapatan biasa gitu. Dan itulah suara untuk membangun, kalau memang jujur membangun kekristenan sendiri ya. Jadi kan perbedaan itu, kritik itu sebagai pelajaran ke depannya gitu. Sehingga mereka bersatu, bukan dengan diam saja dan seakan-akan itu nggak terjadi. Itu akan seperti api itu harus dipadamkan, jangan dibiarkan gitu, jangan dianggap seakan-akan api itu nggak ada.
Itu yang cerdas. Kalau gini kan nggak cerdas namanya. Gitu loh guys. Anyway, please again tell your friends, download the books, and we depend on you to spread the books with your friends, especially those who speak the languages, the Russian and the Albanian and the Malay. And again soon, maybe tomorrow or the day after, I will publish the book which is in Polish language, again for free. This way we will have many books in the last 30 days published totally for free. All right? And again, we are publishing for free not because I'm rich. You know, making people know the truth more important than making money. However, it doesn't mean we do not need money, and we appreciate those who support us and they help us with their donation. And I'm really hoping that all of us, we as a Christians, we stop asking questions about what the name of the church you go to. A really Christian is someone who asks, who is your God? Not what the name of the church. As simple as that. I hope that we as a Christians, we will stop being foolish. I can disagree with my brother in Christ, but still I love him. And I believe he's a Christian. If he's a Protestant or Catholic or Orthodox, that will not change the fact that this person, his Savior is a Christ. He believes in the Father, the Son, the Holy Spirit. So he is a Christian. And the book, the Bible, gave us only one name, Christians. There's nothing called Catholic, Protestant, Orthodox. So if you are a person really who you believe there is someone better than Christ, to give yourself a name, which is a Christian, then go ahead and choose that name. I will not call myself any name. Even when I meet... Sekali lagi ya, Yesus tidak pernah menyematkan kata Kristen kepada pengikutnya. Yang menyebut mereka Kristen adalah mereka sendiri. Dan mereka pertama kali sebut di Kristen di Antioquia 300 tahun setelah Yesus pergi. Yesus nggak tahu sama sekali tentang kata Kristen ini guys. Dan memang diakui juga oleh beberapa orang umat Kristen, termasuk kayak Louis Plus itu, dia mengakui memang Kristen bukan agama. Yesus memang nggak pernah menyebut tentang Kristen atau memberikan kata itu pada penyanggungnya sebagai mereka disebut Kristen, nggak pernah. Bahkan Yesus dahulu disebut sebagai Nasrani guys, gitu loh. Kenapa? Karena Yesus berasal dari Nazaret, kota Nazaret, makanya pengikutnya disebut sebagai orang-orang Nasrani, gitu guys. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, mereka ini seharusnya memakai kata bukan Kristen. Mereka menyebut mereka sebagai Nasrani, karena itulah yang dilafalkan dan disebutkan orang-orang ketika hidup zaman Yesus. Kata Kristen kan disebutkan setelah Yesus pergi gitu. Jadi yang original tuh sebenarnya adalah kata Nasrani, bukan Kristen, guys. A nickname, I said, I am a Christian prince, for I am a prince by the King of Kings. So if you are a person really who love Christ, you should never use any other name except... Raja dari raja, pangeran dari pangeran. Pangeran dari mana? Raja dari mana coba? Ini kan halu guys ya. Jadi Kristen Prince ya, sudahlah tidak mau menunjukkan wajahnya, mengklaim diri sebagai raja, pangeran, lalu memfitnah, menjelekkan, menghina banyak pendeta dan denominasi gereja gitu guys, dan umatnya dikatakan bodoh lah, apalagi makan gaji lah, makan enak lah. Ini luar biasa. Ini katanya gini loh, dia katanya mengasihi. Kalau dia memang fakta yang mengasihi orang-orang Kristen semuanya tanpa terkecuali, yang penting mereka tuh mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kok dia bisa-bisanya tidak mengasihi orang-orang Kristen yang berseteru itu dengan mengatakan mereka, ada nggak orang mengasihi itu mengatakan kepada saudaranya, kalian makan gaji, kalian makan enak, kalian itu bla bla bla, kan nggak ada gitu guys. Jadi sekali lagi dia Kristen munafik, mengatakan dirinya mengasihi tapi dia sebenarnya melakukan penghinaan, tidak mengasihi gitu. Dan katanya dia juga mengasihi musuhnya gitu kan. Faktanya dia tidak mengasihi. Kalau memang dianggap itu Erdogan musuhnya, dia tidak mengasihi sama sekali dengan mengatakan Erdogan itu adalah biadab, itu menjijikkan. Berarti dia tidak mengasihi Erdogan dia. Kan ajaran Kristen itu mengajarkan untuk bahkan kasihilah musuh-musuhmu. Apakah
mengasihi musuh dengan mengatakan mereka kata-kata tidak pantas gitu. Jadi sekali lagi guys ya, itu hanya ajaran di atas kertas, tidak pernah dipraktikkan sama sekali. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai raja, pangeran seperti Kristen Prince ini sangat memalukan, menjijikkan menurut saya. Orang yang tidak konsisten dengan kata-katanya, yang ngomongnya A tapi kelakuannya B guys. A Christian. Forget about Orthodox. You can be Orthodox, but when people ask you what's your belief, you say, I'm a Christian. Christian, the name of Christ there. You are a follower of Christ, not of a patriarch, or the Pope, or a Protestant priest. We follow no man, no name. The Bible says clearly there's only one master, that is Christ. We have no other master. Anyone follow other names, give himself other names, he don't deserve a Christ. Because you choose to forget his name. You choose to take a name have nothing to do. Yesus pernah berkata ya, bukan setiap yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kalau nggak masuk surga kemana? Ya ke neraka. Karena nanti hanya akan ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Nah, disambung lagi oleh beliau, oleh Yesus, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah ini yang masuk surga itu ini, yang melainkan ini. Sama dikatakan misalnya kalimat lain analoginya, bukan Budi yang melakukannya, melainkan Andi. Berarti Budi nggak melakukan, yang melakukan siapa? Andi. Karena ada kata melainkan. Ini jelas kalau menyebut Yesus Tuhan itu nggak masuk surga, tapi masuk neraka. Yang masuk surga yang mana? Yang melainkan yaitu melakukan kehendak Bapakku di surga. Siapa bapaknya? Allah SWT atau Allah. Jadi sekali lagi guys ya, menyebut Yesus Tuhan tidak membuat kita masuk surga, tapi membuat kita malah masuk neraka. Ya, kalau masuk surga, lakukan sebaliknya, yang melainkan yaitu melakukan kehendak Bapaknya di surga. Siapa Bapaknya? Allah gitu. Jadi yang dilakukan itu bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Allah guys. Nah, karena disambung lagi lah dia ya, itu ada bisa ditemukan di Matius pasal 7 ayat 21-23 kalau saya nggak salah ya. Dilanjutkan oleh dia lagi dengan katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi dia memang membuatkan nanti pada hari terakhir itu ya, ketika kedatangan kembali yang kedua, memang banyak orang akan berseru padanya Tuhan, Tuhan. Bahkan sekarang sudah banyak kan orang-orang yang menyebutnya Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Ini kan berarti menagih janji. Mereka tuh bukan hanya menyebut Yesus Tuhan, tapi juga melakukan banyak mukjizat dengan nama Yesus gitu kan. Nah ini siapa mereka ini? Hanya orang Kristen. Yang non Kristen nggak mungkin mau nyebut Yesus Tuhan, nggak mungkin mau melakukan banyak mukjizat atau apapun itu dengan nama Yesus, nggak mungkin. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang Kristen saja. Itu fakta ya. Nggak ada orang yang bukan Kristen itu yang mau nyebut Yesus Tuhan, itu nggak akan ada. Ya. Nah, apa yang Yesus lakukan pada mereka? Apakah Yesus katakan kalian pengikutku atau aku sayang kalian? Tidak. Dia katakan apa? Inyalah kalian semua dari hadapanku, wahai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Dia lakukannya apa? Mengusir. Inyalah kalian dari hadapanku, wahai pembuat kejahatan. Dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Ya. Dan orang salah mengerti. Jadi mereka mengklaim begini. Kan Yesus juga katakan kan, aku tidak pernah mengenal kalian. Berarti kenapa dikatakan tidak pernah mengenal kalian? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan mengenai itu. Panggil dia Tuhan, akulah Tuhan. Dia nggak pernah. Dia ajarkan, ingatlah Israel, hukum terutama adalah Tuhan Allah kita adalah Esa, satu Tuhan. Itu diajarkan. Ya. Makanya dikatakan tidak kenal kalian, aku tidak kenal kalian. Ingat kalian semua di hadapanku. Ya. Kalian tidak pernah diajarkan itu. Ya. Atau menyebut diri mereka Kristen tidak pernah diajarkan itu. Bahkan pengikut dia dahulu itu awalnya original itu disebut Nasrani gitu. Ya. Pengikut Yesus dari Nazaret, Nasrani, kaum Nasrani ya, bukan Kristen. Nah, kejahatan sini yang dimaksud ya, kalau anggaplah kita setuju dengan mereka, oh itu hanya Kristen, ada banyak pendebat Kristen mengatakan, umat Kristen mengatakan, oh itu kan bagi orang yang berbuat jahat, Yesus akan usir mereka, dan dikatakan kan, maka dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Mereka lupa ada kejahatan yang tidak termaafkan, yaitu menuhankan selain Allah. Yesus katakan hukum terutama dengan Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satu Tuhan. Tiba-tiba Anda menuhankan Tuhan lain yang bukan satu-satunya, Tuhan lain yang lain gitu kan, jadi hilang satu-satunya. Ya kalian tuhankan Yesus, berarti kan tidak lagi Allah Tuhan satu-satunya, tapi ada Yesus, bahkan Roh Kudus juga gitu.
Pak Yesus katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satu Tuhan atau Esa. Dia katakan pakai kata Tuhan Allah kita. Kita itu masuk dirinya. Berarti dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita gitu. Dan paham ya kalimat ini bahasa sederhana lah guys. Kejahatan terbesar adalah menuhankan selain dari yang disampaikan Yesus, hukum utama tadi, Tuhan Allah kita Esa. Jadi menuhankan selain itu adalah kejahatan terbesar. Itu kejahatan tidak terampuni. Ya. Dia tidak pernah ajarkan, makanya dia tidak kenal kalian. Inyalah kalian semua di hadapanku, wahai pembuat kejahatan. Ya, kami juga meyakini yang menuhankan selain Allah, ya, selain Bapa, itu syirik, dan itu adalah kejahatan yang sangat-sangat sempurna, yang tidak ada ampunnya. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan kekal di neraka. Tapi kalau Anda melakukan kejahatan lain, mencuri, merampok, membunuh, Anda bisa tobat dan bisa mungkin kalau dosa Anda banyak daripada pahala, Anda bisa dimasukkan penjara neraka dulu, tapi ujungnya akan tetap dimasukkan ke kekal di surga. Tapi kalau syirik, menduakan apalagi meninggikan Tuhan, ya, yang diusir Yesus tadi, Anda tidak akan bisa mencium bau surga. Anda tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Itu adalah kejahatan luar biasa. Syirik adalah kejahatan yang tidak ada ampunnya gitu guys. Dipastikan kekal di neraka gitu. Ini masuk akal ketika Yesus katakan kalian pembuat kejahatan, karena itulah kejahatan besar. Karena sekalipun ya kan kita pakailah, oke lah, kita misalnya kita anggap itu benar. Dikatakan kejahatan itu adalah mencuri, merampok. Loh, bukankah dosa sudah ditebus? Kalau mereka menyebut Yesus Tuhan, mengatakan sudah membuat ini dengan nama Yesus, soalnya kan mereka kan diampuni dosanya. Kenapa mereka masih dikatakan Yesus diusirnya? Ingatlah di hadapanku, aku tidak pernah mengenal kalian. Berarti kan patah dogma dosa ditebus berarti. Makanya jawaban yang tepat hanyalah karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Makanya Yesus katakan, ingatlah kalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kalian gitu. With him. Christ never mentioned those names. He says, whoever believe in me and I will live. Ya, percaya sebagai apa dulu? Dia berkatakan begini, demikianlah mereka mengenal engkau. Ingat ya, dia posisi itu lagi ngomong. Berarti kalau dia ngomong engkau, berarti bukan dirinya. Kan dia tentu sebagai posisi sebagai aku. Ketika dia katakan demikianlah mereka mengenal engkau, berarti ada sosok lain di luar dia, yaitu engkau tadi. Karena dia kan posisinya sebagai aku. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ingat, dia bilang satu-satunya Allah yang benar. Berarti engkau itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang lain itu salah semua, gitu. Ya kan? Nah, berarti Yesus juga salah. Yang ngomong juga salah, bukan Allah, bukan satu-satunya Allah yang benar. Berarti yang lain itu Allah yang salah, gitu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus Kristus ini atau aku ini adalah engkau utus. Jadi situ ada hubungan antara aku dan engkau. Engkau adalah satu-satunya Allah benar yang mengutus aku. Jadi jelas sekali guys ya, ada yang mengutus dan ada yang diutus. Yang mengutus engkau, diutus aku gitu. Ini jelas posisi Yesus hanya utusan gitu. Jadi percaya dia sebagai utusan gitu, enggak lebih. Itu baru iman yang benar. Doesn't matter what ethnic, doesn't matter what color. He's black, he's white, he's Asian, who care? Whoever believe in me. So be united, otherwise the hyena will rip you off a piece by piece. And this is actually what they did through the history. The hyena was all around you. And the Bible was right. They were like sheep between the wolves. Ini yang saya sampaikan kemarin ya, mengenai penyesat antikristus ya. Mereka menyamar sebagai domba, sungguhnya mereka adalah segala jahat. Ingat, mereka menyamar sebagai domba. Pernah nggak umat muslimin menyamar sebagai domba, menyamar sebagai orang Kristen itu, atau menyamar sebagai pengikut Yesus? Nggak pernah gitu. Berarti ini untuk internal. Yang menyamar sebagai domba adalah orang-orang Kristen sendiri. Ingat, mengikut Yesus awal sebagai Nasrani, kemudian mereka menyebut diri mereka sebagai Kristen. Mereka lah sebenarnya menyamar sebagai domba. Mereka pura-pura menjadi pengikut Yesus, menyamar sebagai domba. Padahal mereka adalah segala jahat, dan itu dibuktikan ketika mereka membantai, mempersekusi, mengusir Arius yang masih menganut paham bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan.
itu mereka bantai ya, mereka persekusi, mereka usir di rumahnya oleh para penganut Trinitarian. Jadi ingat, awal konflik itu adalah antara monotheism dengan polytheism, alias tauhid melawan Trinitarian. Jadi Arius pengikutnya itu masih tauhid ya, monotheism ya, mereka lah sebenarnya domba sejati. Nah, lalu datang domba menyamar sebagai serigala menyamar sebagai domba, yaitu siapa? Orang-orang yang mempersekusi Arius dan kelompoknya. Anda bisa lihat sejarah itu. Dan awalnya Yesus juga tidak pernah mengajarkan mengenai memang tidak pernah mengajarkan mengenai Trinitarian, nggak pernah gitu. Yang Bapa Putra Kudus kan ada perjanjian baru, tidak pernah diucapkan oleh Yesus sama sekali. Yesus cuma mengatakan, ingatlah Israel, hukum pertama adalah kita adalah satu Tuhan. Dan itu juga diucapkan oleh Musa sebelumnya, guys. Jadi sekali lagi ya, guys, yang menyamar sebagai domba itu bukan umat Islam. Sekali lagi ya, ini adalah masalah dalam internal Kristen sendiri gitu, guys. But being a sheep doesn't mean I'm going to let the wolf eat me. Actually, if you watch videos about how the wolf they attack, you will see 3-4 wolves attacking a big numbers of sheep. But if those sheep they gather together, they can fight the wolves easy, and actually they can kill them. But when you are a coward, you are a sheep, little. Gini guys ya, ini bukan serigala menghajar domba, tapi menyamar. Jadi dari serigala itu dalam bentuk domba gitu. Mereka pura-pura menjadi pengikut Yesus. Ingat ya, domba adalah pengikut. Di sini ketika dikatakan serigala menyamar seperti domba, berarti menyamar seperti pengikut Yesus. Dan umat Islam nggak pernah melakukan itu. Malah Fatih nggak pernah melakukan itu. Dia berperang dengan gentle gitu. Ketika membebaskan kota Istanbul yang dulunya adalah Bizantium Timur. Dia berperang nggak berani, dia nggak menyamar seperti domba, nggak pernah. Dia memang seperti singa gitu, bertempur melawan kawanan domba, nggak pernah dia menyamar di domba. Jadi sekali lagi ya, ini bukan untuk umat muslimin, tapi diantara anti-Kristus saat itu seperti pengakuan dari yang pernah debat dengan saya, memang dari internal Kristen sendiri, nggak ada hubungan sama Islam. Jadi jangan pernah fitnah Islam dengan membawa kami menyamar sebagai domba, nggak pernah kami menyamar dari Kristen. Untuk apa coba? Rugi. Kami Islam adalah orang-orang yang gentle. Kami nggak pernah menyamar sebagai Kristen, nggak pernah. Haram bagi kami. The Lord, He wanted us to be sheep, as peaceful, loving, friendly, but not coward. Iya, fakta Anda pengecut ini. Anda melontarkan fitnahan, tuduhan kepada umat. Ingat ya, bukan hanya umat Islam ya atau agama Islam, tapi juga kepada pendeta-pendeta dari Anda sendiri, kepada umat Kristen Anda sendiri, kepada denominasi gereja Anda sendiri. Tapi Anda klaim itu sebagai jalan kasih. Dan Anda pengecut. Karena sampai detik ini Anda tidak pernah menunjukkan muka Anda gitu. Jadi sebenarnya ketika dia ngomong tentang itu, guys, dia sebenarnya merujuk pada diri dia sendiri gitu. Ya kan, saya lagi cuma dikatakan itu sebenarnya dia lagi ngomong ke dirinya sendiri, tapi dia nggak pernah sadar akan hal itu, guys. Ini yang sangat menjijikkan menurut saya. He was not. He never feared death. All his disciples never feared death. They are our. Yesus ketakutan mau mati. Ingat ketika itu ya, bukti dia ketakutan adalah dia sembunyi di Taman Getsemani, di tengah malam buta, gelap, dia masuk ke dalam ya, makin ke dalam, di tengah hutan yang rimbun, hutan kota. Anda tahu kalau orang mau sembunyi, dia akan masuk ke dalam. Makin lebat hutan itu, dia akan makin tidak kelihatan. Dan dia memerintahkan murid-muridnya untuk menjaga di pintu masuk. Tangan kosong tidak. Dia mengatakan, adakah uang untuk membeli pedang? Untuk apa pedang? Untuk melindungi diri, untuk protektif gitu. Kalau dia nggak takut, dia tidak akan menyuruh muridnya untuk berjaga-jaga di pintu gerbang, tidak akan menyuruh muridnya untuk beli pedang gitu. Dan dia masuk ke dalam, dia sujud, dia berdoa, ya Bapa Allah, sekiranya biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Ingat, dia mau ini berlalu daripada dia, alias tidak mengenai dia, hanya berlalu gitu, guys. Sesuai dengan yang engkau kehendaki, bukan aku kehendaki. Jadi dia walaupun dia pengen berlalu, tapi itu harus kehendak dari Allah tadi, Tuhannya.
Ya, jadi dia tunduk pada takdir Tuhannya, tapi dia ingin itu berlalu. Kalau dia berharap takdir dari Tuhannya itu adalah itu berlalu sehingga dia selamat gitu, guys. Tapi memang apa namanya? Dan memang terbukti Tuhan mengabulkan permintaan dia. Sesuai dengan kata-kata dia sebelumnya ya, dia mengatakan ya, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku, aku tidak akan memberikan tanda pada mereka kecuali tanda Yunus. Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Ingat, termin kata tinggalnya adalah hidup. Yunus ketika dilempar ke laut, dia hidup. Dimakan ikan, dia hidup. Dilempar ke laut lagi, hidup di dalam perut ikan 3 malam, hidup. Dimuntahkan lagi ke darat, hidup. Yesus juga hidup harusnya, karena tandanya sama kayak Yunus, mujizat sama dengan Yunus. Kalau dia mati tentu dia beda sama Yunus, berarti dia berbohong. Tapi tidak, dia jujur. Ketika dia katakan tandanya sama kayak Yunus, berarti benar, dia hidup kayak Yunus gitu. Nah, ingat di itu ada tentang waktu 3 hari 3 malam. Sedangkan penyaliban itu nggak sampai, ada cuma 1 hari, 2 hari 1 malam ya, atau bahkan nggak, poinnya sampai 3 hari 3 malam gitu. Jadi itu menandakan kita bahwa ketika kejadian penyaliban terjadi, di mana Yesus, apakah di yang salib? Tidak, dia ada di bumi 3 hari 3 malam melewatkan penyaliban itu. Maka dikatakan dia akan doanya adalah, ya Allah Bapa, jikalau lewat biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia berharap itu berlalu seperti kata dia tadi kan. Dia dijanjikan tinggal 3 hari 3 malam dalam bumi ketika proses penyaliban terjadi, dan Allah mengabulkan, dia selamat dari situ gitu, diselamatkan. Sehingga ketika penyaliban terjadi, itu adalah yang diserupakan dengan dia, karena mata bisa mengecoh. Ingat, yang kita lihat belum tentu yang kita lihat. Ada lihat kayu di dalam air ataupun itu akan terlihat bengkok, tapi Anda cabut tidak, mata bisa menipu. Anda pernah lihat film Mission Impossible, bagaimana film itu membuat topeng betul-betul mirip wajah manusia, dan itu sekarang banyak topeng seperti itu bisa dibuat, topeng yang dipindai pakai komputer ya, sehingga wajah kita ini bisa diubah seperti wajah apapun itu, penyamaran sempurna. Itu baru teknologi manusia, apalagi teknologi Tuhan ya, apa yang tidak bagi Tuhan. Jadi sekali lagi ya guys, mata bisa menipu. Yang kita lihat bukan mata kita, tapi apa ucapan Yesus. Yesus katakan, anak manusia seperti Yunus, sama kayak Yunus ya tandanya. Yunus hidup, ya Yesus hidup. Maka dipakai kata tinggal. Tinggal itu hidup. Anda mau tinggal di kuburan, Anda mau tinggal di mana, itu Anda hidup. Nah, tinggal 3 malam di dalam perut bumi. Ya, Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan. Mereka sama-sama hidup. Jadi sekali lagi Yesus itu ketakutan. Dia berdoa sampai peluhnya bercucuran seperti darah gitu kan. Itu tanda beliau ketakutan. Dia menyuruh muridnya untuk menjaga dengan membeli pedang gitu guys. Ya, oke. Jadi sekali lagi salah kalau dikatakan dia tidak ketakutan. Bahkan jangan lagi dibunuh dia ketakutan. Dilempari batu kan dia lari. Ingat, dia kisahnya dia dikejar-kejar oleh Yahudi. Kalau dia takut, dia tetap tidak lari. Dia akan hadapi itu. Itu. Orang lari dilempari batu, itu berarti orang takut. Jika dikatakan dia tidak takut, itu salah besar. Karena dia juga manusia biasa yang punya rasa takut tentunya. Hundred of years, nothing changed. But what they did today is a big expose to the cult of Islam. And now Jerusalem can be taken, all of it, not only Jerusalem, all what is called Palestinian territory, for this is not a Palestinian territory. If they can take Hagia Sophia. Jangan salah, itu wilayah Palestina tuh wilayah Muslim, ya. Ingat, Palestina, ya. Jadi gini, di Alkitab tuh Allah menubuatkan kalau dia akan mencabut keistimewaan Israel dan memberikan kepada suatu bangsa lain. Bangsa apa itu? Bangsa Arab, Palestina salah satunya. Itu nubuatan di Alkitab sendiri gitu. Kalau keistimewaan itu akan Allah cabut daripada Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Kenapa? Karena Israel itu begitu kejamnya. Mereka menolak para nabi, mereka menolak Yesus bahkan kan. Ingat, sekarang Israel itu agama terbesarnya bukan Kristen, tapi Yahudi. Bahkan nomor 2 Islam loh guys. Kristen nomor 3 gitu. Jadi sekali lagi ya, Yahudi pun menolak Yesus sendiri gitu. Bahkan dia hendak mencoba membunuh Yesus, bukan? Jelas. Jadi Israel adalah bangsa pembangkang gitu. Bangsa yang jahat, bangsa yang bebal. Makanya Allah cabut keistimewaan Israel dan berikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Arab termasuk dalamnya Palestina. Maka itu sebenarnya tanah
milik Palestina yang Allah berikan dari Israel. Jadi Allah ambil tanah itu dari Israel dan Allah kasih ke Palestina. Maka sebenarnya kenapa Israel itu terusir dari tanah sendiri? Karena ulah mereka sendiri. Allah hukum mereka sehingga mereka di mana-mana mereka dibantai. Karena mereka telah durhaka kepada Allah dengan membunuh nabi-nabinya gitu. Dan dengan tidak menerima nabi-nabi yang diutus kepada mereka, guys. Dan mereka hendak berusaha untuk membunuh nabi-nabi tersebut. Makanya Allah marah dan memberikan kekuasaan keistimewaan itu dan memberikan kepada bangsa lain. Jadi itu tanah Palestina sebenarnya. Dan ingat, Israel itu penjajah Palestina. Jadi yang dibalik ya, bukan Palestina menjadi Israel tapi Israel menjadi Palestina. Di mana dulu wilayah Israel itu kan Palestina itu kan luas dulu. Akhirnya dicaplok oleh Palestina, jajah pelan-pelan sampai sekarang Palestina tinggal Gaza saja. Ini penjajahan luar biasa. Jadi jangan katakan di dunia ini sekarang nggak ada penjajahan. Masih ada penjajahan, ya. Penjajahan dilakukan oleh bangsa Israel kepada Palestina, apalagi Cina kepada Uighur, apalagi Myanmar kepada Rohingya. Ada penjajahan sekarang. Jadi kita soalnya tentang itu semua, mengenai kita soalnya tentang semua penjajahan di muka bumi, ya, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Itulah kejahatan kebiadaban dari kaum Zionis, ya, kepada umat muslimin, dan itu terjadi sekarang ini, gitu. Di mana masih ada PBB gitu, guys. Jadi PBB nggak bisa berbuat apa-apa karena memang PBB dikuasai oleh orang-orang yang pro pada Israel gitu. Why the Jews cannot take Al-Aqsa, which is a temple? You see, this is exactly what happened. They converted the church into a mosque, Hagia Sophia. The same as Al-Aqsa. This was a temple. Apa dia ya? Saya kurang nangkap nih. Putar lagi ya. Nih, kenapa orang Yahudi tak bisa mengambil Al-Aqsa yang sebenarnya adalah Bait Kudus? Ya, karena memang nggak bisa. Itu Allah sudah menjanjikan itu tidak akan bisa diambil gitu. Karena itu milik dari kaum muslimin gitu kan. Jadi itu ada di Quran, ya, tidak akan bisa. Bahkan nanti di akhir zaman akan ada perang Mahkamah Kubra di mana kaum Yahudi dikalahkan oleh kaum muslimin. Take Al-Aqsa, which is a temple. You see, this is exactly what happened. They converted the church into a mosque. Ini nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungan sama sekali. Hagia Sophia. The same as Al-Aqsa. This was a temple of the Jews. Take it back. They are taking what ours. They don't own it. They don't own Jerusalem. They don't belong to Jerusalem. They are occupation. Jangan dibalik-balik. Kita mengaku penjajah itu Israel, tapi malah dikatakan Palestina yang menjajah. Ini logikanya macam apa di samping? Apa dia nggak lihat politik global bagaimana Alkitab sendiri mengatakan kalau keistimewaan Israel dicabut padanya akan diberikan pada bangsa lain. Jadi itu janji Allah sendiri gitu. Dia sekali lagi dia berani menantang janji Allah itu, guys. But God is good, and we will have it. Sometimes you might think, that's gone, how we can take it. Trust me, my friend, history taught a lot. Many countries disappear from the map. When the coming war is going to happen, it's going to be huge and big. And there's a lot of things will change. A lot of things. Anyway, Jadi sampai sini mengharapkan ada perang dunia lagi, guys, ya, yang bisa mengubah semuanya gitu. Kalau kita tidak melakukan perang, kita tahu nanti akan ada terjadi Mahkamah Kubra. Tapi kita nggak melakukan itu. Kita hanya terpaksa karena itu memang takdir dari Allah sendiri gitu. Jadi kita nggak mau. Jadi umat muslim itu benci perang. Tapi kalau memang perang itu ada, kita tidak akan lari daripadanya. Kalau dia kan tidak, dia mengharapkan itu kan. Dia mungkin mengharap akan kayak dulu lagi di mana akan ada penjajahan di mana-mana. Belanda Portugis menjajah Indonesia dan sebagainya. Menyebarkan lagi misi Gospel Glory kan, bisa saja gitu. I want to say thank you guys for being here. May the Lord bless you. And until we see you soon again, Christ is Lord. And we lose our rights if we don't ask for it. Masalah itu bukan hak kalian, bukan hak Kristen, itu adalah hak kedaulatan Turki. Kalau Anda ambil itu, berarti Anda adalah mengangkangi kedaulatan Turki gitu. Berarti sama kalian dengan menjajah Turki. Turki punya hak kedaulatan itu. Dan mereka sudah memiliki itu sejak tahun 1453 ketika Muhammad Fatih membebaskan kota Bizantium Timur dari Kristenan Ortodok.
gitu guys. Dan dahulu tidak ada masalah di situ ya. Pihak Kristen mengakui kekalahan gitu. Jadi sekali lagi guys, ini Kristen Prince nggak ngerti sejarah gitu kan. Are you going to stop asking for it? I will not. I'm Christian Prince, and time will come, and people will remember that I never stopped fighting for the truth, giving my life, doing everything I can, and the truth is the Messiah, the Christ. Nothing but his name can save us. Muslims need him before us, for they are the one is misleaded. Jesus said, I came for the sick, not for the healthy. This is the one who can save you. And if Turkey can think, or Muslims think, by taking a building, you overcome Christianity, you are dreaming. It's just a building. And the same, we defeated your evil in Spain. Dia membuat jahat di Spanyol, membantai kaum muslimin, dikatakan pula dia mengalahkan kejahatan kita di Spanyol. Ini nggak masuk akal. Dia nggak ngerti sejarah. Yang membantai itulah Ratu Isabella di Spanyol, bukan kaum muslimin gitu. Ya, istilah lagi kaum muslimin membebaskan Spanyol itu tanpa pertumpahan darah gitu. Atau minimal dengan perang yang fair. Ini tidak. Ratu Isabella membantai rakyat sendiri gitu. Ya, dengan keji, dengan kejam gitu. Seperti Spanyol itu seperti genangan darah. Karena Muhammad Fatih tidak melakukan itu di Hagia Sophia di Istanbul. Dia tidak membalaskan kelakuan orang-orang Kristen Spanyol itu kepada orang-orang Istanbul. Tidak. Dia menyayangi mereka. Ya. Dia melindungi mereka. Ya. Dia mengumumkan siapa mau tinggal silakan, tapi bayar jizyah. Pajak yang jumlah lebih kecil daripada zakat yang ditimpakan pada kaum muslimin. Dan dia membebaskan mereka untuk berkeyakinan. Makanya Turki ada banyak gereja di sana kan. Itu akibat dari toleransi umat Islam kepada umat Kristen di Turki. Nggak seperti Spanyol yang mana umat Islamnya dibantai gitu kan. Jadi sekali lagi guys, yang melakukan kejahatan itu adalah kaum Kristen Spanyol, bukan kaum Muslim. Kaum Muslim itu hanya korban pembantaian di Spanyol. Sementara kaum Kristen di Istanbul itu menerima berkat Islam yang agama damai, rahmatan lil alamin dengan toleransi yang begitu besar, sehingga Anda bisa temukan di Turki tidak ada pembantaian ketika zaman Muhammad Al-Fatih. Beda dengan pembantaian yang dilakukan oleh kaum Kristen Ratu Isabella kepada kaum muslimin di Spanyol dan dengan keji itu guys. The same we defeated your evil in Jerusalem. The same we did in Greece, in Romania, Bulgaria, and many other countries. The Ottoman aggression will be defeated again. History always repeats itself. Mereka mengalahkan dengan cara licik, dengan menyusupkan dari mata-mata Inggris Muhammad ke Barat gitu, bukan dengan cara perang gitu, atau cara yang duel yang fair gitu, atau kayak di Spanyol itu membantai rakyatnya sendiri gitu. Ini sekali lagi guys, ini memang sejarah yang perlu kita waspadai ya. Bagaimana pembantaian kaum muslimin di Spanyol, bagaimana perusakan kekhilafan Turki melalui cara menjadikan sekuler, itu harus kita waspadai. Dan itu di Indonesia sudah ada kaum sekuler yang hendak mengubah Indonesia menjadi negara sekuler. Itu harus kita waspadai ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.